Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri nama saya. Sini nama saya Enes Rumetna dengan NIM 1814403x2. Kemudian untuk prodi Teknik Instrumentasi Kilang. Terus sekarang saya sudah tingkat 4. Oke. Untuk di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal seminar nasional yang diberikan. Jadi di sini untuk judulnya saya ambil itu menggunakan KKW tingkat 3, yaitu dengan judul analisa respon pengendalian flow pada klarifish Justeng 02.204 dengan metode direct sintesis di PT XXX. Oke, berikut ada tujuan penulisan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal seminar nasional yang diberikan. Jadi di sini untuk judulnya saya ambil itu menggunakan KKW tingkat 3, yaitu dengan judul analisa respon pengendalian flow pada klarifish Justeng 02.204 dengan metode direct sintesis di PT XXX. Oke, berikut ada tujuan penulisan. Ini yang pertama, untuk memahami alur proses flow pada klarifish Justeng. Kemudian yang kedua, memahami dan mampu menjelaskan sistem pengendalian flow yang digunakan pada klarifish Justeng. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis respon alih transient pada simulasi dengan menggunakan metode direct sintesis. Berikut ada topik pembahasan. Jadi di sini untuk topik pembahasan yang saya ambil, yang pertama-tama itu yang saya bahas di sini ada proses pada klarifish Justeng 02.2.04. Pada gambar di samping di layar ini itu adalah gambar klarifish Justeng. Klarifish Justeng ini itu fungsi sebagai alat atau tempat untuk menjadikan air gula atau nira dengan cara melakukan pengendapan dalam tangki clarified. Clear juice yang keluar dari tangki ini akan masuk ke dalam evaporator untuk dilakukan proses selanjutnya. Kemudian ada yang kedua, yang berikut ada PNID dan blok diagram klarifish Justeng pada PTXX. Itu untuk blok PNID-nya itu yang pertama ada klarifish Justeng, kemudian yang berikut ada flow transmitter, kemudian ada EVC, kemudian ada I2P dan control valve, kemudian evaporator. Jadi dari klarifish Justeng itu dia mengirim nira bersih yang dipisahkan dari klarifish Justeng ini, kemudian ada flow transmitter, kemudian masuk ke flow indicator controller, kemudian dari flow indicator controller masuk ke I2P. Jadi dari I2P ini kemudian dia mengirim sinyal ke control valve, kemudian dari control valve akan membuka sehingga nira yang dari klarifish Justeng itu akan masuk. Kemudian untuk yang berikut ada komponen-komponen dalam proses klarifish Justeng ini. Yang pertama ada magnetic flow meter, kemudian yang kedua ada flow transmitter, kemudian yang ketiga flow indicator controller, kemudian yang berikut ada flow control valve. Ini untuk peralatan-peralatan yang terdapat pada proses yang saya ambil. Jadi yang pertama di sini ada magnetic flow meter. Jadi magnetic flow meter ini dia itu adalah alat untuk mengukur aliran yang memanfaatkan dua elektroda untuk mengukur kepadatan medan magnet terinduksi yang dihasilkan dari fluida. Kemudian di sini ada spesifikasi dari alat magnetic flow meter, bisa dilihat di sini. Oke, yang kedua ada peralatan berikut adalah ada flow transmitter 023 FT0101. Pada flow transmitter ini digunakan untuk mengirim sinyal elektrik. Jadi sinyal elektrik berupa 4-20 mA ke flow indicator controller. Flow transmitter ini berfungsi untuk mengukur besaran flow yang menghasilkan output yang sebanding dengan range pengukuran. Kemudian ada spesifikasi alatnya. Berikut ada flow indicator controller. Flow indicator controller ini berfungsi untuk mengukur, kemudian menghitung dan membandingkan, kemudian mengoreksi besaran nilai error yang ada di antara proses variabel yang diukur di lapangan terhadap set point dengan mengatur bukaan control valve secara otomatis. Untuk proses flow indicator controller ini
itu dia menggunakan karakteristik proporsional integral atau PI. Aksi kontroler yang terdapat dalam proses ini adalah menggunakan aksi direct atau ketika bukan valve akan berbanding lurus dengan nilai manipulasi. Kemudian ada tag number-nya, itu bisa dilihat. Kemudian ada tipenya, versi Siemens. Kemudian modenya proporsional phase integral. Kemudian aksinya direct. Kemudian output sinyalnya 4-20 mA. Kemudian ada peralatan instrumen. Yang berikut adalah flow control valve dengan tag number 2023 FV6201. Flow control valve ini itu dia untuk mengatur dan mengontrol aliran fluida yang keluar dari clarifice Justeng 02.2.04. Pada flow control valve ini dia memiliki aksi yaitu air to open atau ATO. Jadi ketika terjadi kegagalan pada proses yang berjalan, maka otomatis control valve akan menutup. Kemudian di sini ada tag number-nya. Yang berikut kita masuk pada komponen fungsi ahli dari proses di clarifice Justeng sendiri. Yang pertama ada fungsi ahli dari flow transmitter. Jadi untuk rumusnya itu gain transmitter sama dengan output atau sinyal elektrik per input dalam kurung meter kubik per hari. Dari rumus yang di atas maka didapatkan hasil 0,5333. Kemudian yang berikut ada fungsi ahli dari flow indicator controller. Dari fungsi ahli pada flow indicator controller ini dapat dituliskan dengan nilai KP sama dengan 0,5, kemudian nilai TI-nya 100, kemudian nilai TD-nya 0. Dari data di atas, maka fungsi ahli flow controller dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. GC sama dengan S, GC dalam kurung S sama dengan KP dalam kurung 1 tambah 1 per TIS plus TDS. Kemudian dari hasil atau rumus yang di atas, maka diperoleh GC sama dalam kurung S sama dengan 0,05 dalam kurung 1 plus 1 per 100S plus 0S. Dari hasil di atas maka didapatkan hasil dari fungsi ahli controller indikator controllernya itu 50S plus 1 per 100S. Kemudian berikut ada fungsi ahli dari control valve. Jadi gain control valve sama dengan dalam kurung S sama dengan gain I2P dalam kurung S kali gain aktuator dalam kurung S, kemudian kali gain body valve dalam kurung S. Yang pertama-tama kita cari yaitu gain I2P converter. Dari rumus persamaan itu yaitu GIP, gain I2P dalam kurung S sama dengan output per input. Dari rumus persamaan di atas maka dapatkan gain dari I2P adalah 0,05. Kemudian yang berikut ada gain body valve. Untuk persamaan rumus dari gain body valve itu gain body valve dalam kurung S sama dengan 1 per S plus 1, di mana T adalah time constant valve, artinya T waktu yang dibutuhkan oleh valve untuk mencapai kondisi bukan sebesar 63,2% dari bukan penuhnya. Kemudian dari persamaan di atas maka didapatkan gain control valve seperti di bawah ini. Untuk gain control valve GCV dalam kurung S sama dengan gain I2P dalam kurung S kali gain aktuator dalam kurung S kali gain body valve dalam kurung S. Jadi dari persamaan di atas maka didapatkan nilai-nilai dari setiap gain, di mana gain I2P bernilai 0,05, kemudian gain aktuator 1,112,5 kali 1 per 1,011 S plus 1, maka didapatkan hasil dari gain control valve-nya yaitu 5,625 per 1,011 S plus 1. Kemudian untuk proses, pada nilai proses yang diambil di sini saya menggunakan BAM test, yang mana dari hasil BAM test itu dengan kita mengubah nilai MV sebesar 10%, kemudian PV menunjukkan nilai
mengalami kenaikan sebesar 17%. Nah, ini adalah gambar BAMTES. Kemudian dari grafik pertunjukan pada gambar di atas didapatkan dengan memindahkan data PV dan MV yang diperoleh dari data hasil BAMTES di DCS atau control room pada pukul 8.02.03 waktu Indonesia Barat WIB hingga pukul 8.03.06 WIB ke Microsoft Excel. Sehingga dari data PV dan MV kemudian dipresentasikan dengan bentuk grafik seperti gambar yang tadi, maka dapat diketahui nilai dari gain proses. Jadi untuk BAMTES yang tadi itu kita gunakan untuk mencari nilai dari gain proses. Nah, sehingga dari data BAMTES yang di atas, maka kita peroleh nilai gain prosesnya itu sebesar 2,3928 per 0,08688 S+1. Kemudian untuk yang berikut ada respon sistem dari flow pada Clarivate Justeng. Bisa lihat ini, jadi ini adalah simulasi diagram aktual yang dilakukan pada aplikasi, yaitu aplikasi MATLAB. Kemudian dari aplikasi MATLAB itu maka diperoleh nilai atau dapat diperoleh simulasi grafik kondisi aktual. Nah, jadi untuk di grafik ini kita dapat melihat bahwa nilai-nilai dari time constant, kemudian rise time, setting time, delay time, dan overshootnya itu berapa. Jadi inilah hasil simulasi dari kondisi aktual. Kemudian berikut ada tuning dengan metode yang digunakan, yaitu metode direct synthesis. Jadi metode direct synthesis ini adalah untuk mentuning untuk memperoleh nilai parameter controller dengan menghubungkan korelasi parameter plane melalui sistem closed loop. Yang berikut ada tuning PI atau proportional integral control dengan metode direct synthesis. Jadi untuk GP-nya itu 2,3, jadi gain process yang tadi kita cari di MATLAB itu hasilnya itu 2,3928 per 0,0868882 S+1. Kemudian diturunkan dalam perumusan PI proporsional integral atau PI itu K, untuk rumus dari persamaannya itu K sama dengan K per to S+1. Jadi persamaan tersebut maka didapatkan nilai 2,3928 per 0,0868882 S+1. Maka dari nilai T sama dengan dari nilai TO sama dengan TOI itu nilainya itu 0,0868882. Kemudian untuk nilai KP-nya itu dengan persamaan TOI sama TOI per K titik TO bintang. Dari hasil persamaan di atas maka diperoleh nilainya itu 0,0145. Kemudian berikut ada simulasi dengan metode direct synthesis. Jadi ini adalah simulasi yang dilakukan dengan menggunakan metode direct synthesis pada simulasi menggunakan aplikasi MATLAB. Jadi dari hasil simulasi yang didapatkan, maka kita mendapatkan grafik hasil simulasi seperti ini. Jadi untuk hasil simulasi yang tadi, itu kita dapat lihat time konstannya itu 2,087, kemudian rise time-nya itu 2,966, kemudian setting time-nya 9,503, kemudian delay time-nya itu 1,0701, kemudian untuk overshoot-nya itu 0,062. Berikut ada diagram. Jadi di sini ada diagram blok simulasi kondisi aktual, yaitu kondisi lapangan dengan menggunakan tuning direct synthesis. Jadi dari hasil di atas atau hasil blok diagram simulasi dengan direct synthesis, maka didapatkan hasil simulasi, yaitu kita dapat mengetahui nilai dari set point-nya, kemudian dari sintesisnya dan kondisi aktualnya. Jadi pada grafik atau gambar ini, maka kita dapat mengetahui bahwa untuk nilai dari sintesisnya itu yang berwarna biru, kemudian untuk aktualnya yang berwarna merah, kemudian set point-nya itu yang ini. Jadi di sini dapat dilihat bahwa kondisi direct synthesis itu lebih stabil dari kondisi aktual.
Dari hasil di atas maka kita dapat mengetahui parameter-parameter dari kemudian yang dicari, yaitu setting time-nya itu untuk kondisi aktualnya 65,762, kemudian untuk dari sintesisnya 9,503, kemudian rise time-nya 36,390, kemudian untuk dari sintesisnya 2,956, kemudian untuk delay time-nya kondisi aktualnya itu 71,593, kemudian untuk dari sintesisnya 1,701, kemudian time constantnya 13,323, untuk dari sintesisnya itu 2,807, untuk overshootnya tidak ada, untuk kondisi aktual, kemudian untuk dari sintesisnya 0,062. Kemudian yang berikut ada kesimpulan. Jadi dari hasil pengamatan atau hasil data proses yang saya ambil di atas, maka dapat diketahui kesimpulannya itu, yang pertama, untuk elemen yang digunakan untuk sistem pengendalian flow pada Clarify Tank itu adalah flow transmitter, kemudian ada controller dan control valve. Kemudian yang kedua, sistem pengendalian flow pada Clarify Tank 02.2.04 merupakan single loop control menggunakan kontrol proporsional integral dengan rangkaian feedback control. Jadi sistem pengendalian ini dipengaruhi oleh komponen pengendalian, diantaranya itu ada magnetic flow meter, kemudian flow transmitter, kemudian ada flow indicator controller, dan flow control valve. Kemudian yang ketiga, dari hasil grafik respon yang didapatkan dari kondisi aktual dan direct sintesis, dapat dilihat bahwa respon dari hasil direct sintesis lebih cepat untuk mencapai nilai steady state dengan nilai setting time 9,503 S dan memiliki time delay 1,701 S, sedangkan untuk kondisi aktualnya itu responnya lebih lambat. Jadi dari direct sintesis dengan nilai setting time-nya 65,762 S, kemudian time delay-nya itu 71,593 S. Oke, mungkin itu saja presentasi singkat yang saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.